Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di OB obrolan bola setiap hari Jumat. Kali ini bersama musuh masyarakat, musuh kalian semua. Ada Ripan Padipta dan Fabian aja. Iya, ini dia musuh kalian semua. Mana tulang ya? Si Bruno Fernandes lagi Mentang menang kemarin. malas. Lagi malas masuk. Si bangsat pemalas. Jadi berhubung kita cuma berdua, kita ini aja lah. Ini tayang kapan? Tanggal berapa? Jumat. Jumat berarti udah ada presiden baru. Udah ada pemilihan. Maksudnya udah quick count ya. Udah terbayang ya, udah Udah terbayang. gak usah dibahas. Bukan, tapi lu nyoblos enggak? Ya kan ini belum, gimana sih? Enggak, ya? maksudnya ntar lu nyoblos enggak pulang? Nyoblos pasti. Aman sudah. Sebagai warga negara yang Ya, jangan golput, taat, gua sih ingatkan. gimana jangan kan ini hari Jumat udah. Bukan nyoblosnya kemarin. Iya, ding. Semoga pilihan-pilihan Anda bisa menang. Kita Ya. enggak tahu menang siapa. Amin. Oke, sekarang kita nyambung ke ini aja lah, berhubung cuma berdua nih. Kita rating aja ya. Rating apa? Nge-rating misalnya 5 pemain terbaik dari mana, 5 pemain terbaik dari mana gitu. Jadi ntar pilihan lu dihujat, mereka punya pilihan juga Padahal gitu. gue pengen bahas Arsenal menang 6-0. Arsenal 6-0. Ya, itu bagus. Declan Rice bagus. Iya, Saka bagus. Tapi kan enggak akan juara. Kenapa? City-nya bagus juga. Ya Haaland udah main. Kalau udah main, Kevin De Bruyne sudah main ya sudah. Dia padahal masuk babak dulu. Siapa jadi Kevin? Kevin De Bruyne. Iya, tapi dia bisa mengubah keadaan semua. dari deadlock menjadi 2 gol. Iya, Grealish emang harus dibuang sih menurut gue, ganti aja lah. Dia super sub. Dia masih bagus, salah satu pemain Inggris termahal, Jack Grealish. Doku The next masih David Beckham. Bagusan Doku. Doku bagus. Tapi FPL-nya kenapa Doku enggak terlalu bagus ya? Padahal dia gocek-goceknya oke. Bapak kosong ngomongin FPL. Oh iya. Kita ngomongin yang lain aja. Aduh. Papan bawah kosong ngomongin FPL. Gua ngekaptenin Adebayo. Ada orang semua tupannya ngapteninya Haaland. Iya. Kalau enggak Haaland, Saka. Pembeda. Adebayo kan lawannya Sheffield, itu enggak pernah menang tadinya. Adebayo udah terlalu ngegolin sering sebelumnya, Pan. Iya. Lu ngapain pas kayak Foden kemarin hat-trick. Pasti berikutnya enggak Iya, akan betul. sesuatu. Itu harus saya pelajari lebih baik. Iya, terus lu masih pakai Virgil van Dijk tuh gue nggak ngerti sih, Pan. Karena back murah. Karena tren Alexander-Arnoldnya mahal. Ada yang lebih murah. Siapa? Doherty, Luton lebih bagus kayaknya. Ya udah saya ganti besok. Saya ganti dengan Trippier saja lebih mahal lagi. Trippier asis. Kita sekarang ngomongin ini ya. 5 pemain terbaik dari berbagai liga dan ada Liga Indonesia juga. Kita kan gak ada prompter, jago juga kita. Jago lah. Pokoknya kita mulai dari pemain apa? Madrid ya. Nah, Madrid. 5 kreatif. pemain terbaik Madrid versi gua dan versinya Fahmi. Kalau kalian punya versi nanti ditulis di kolom komen dan kalau nggak setuju silahkan dihujat. Itu Oke. sepanjang masa. Panjang masa all Sampai time. sekarang. Iya. Apa yang sebelum yang Betul. udah selesai usai main. Betul. Semuanya sepanjang masa dari Alfredo Di Stefano boleh. Mah jauh juga ya. Yang pokoknya kalau gue sih yang gue tonton sih yang jelas. Oke. Yang pertama dari lo dulu. Gua. Oke. 1. Fernando Redondo. Itu dia waktu di Madrid dia Yang back ya? Apa gelandang? gelandang bertahan bahkan. Gelandang bertahan nomor 6. Jadi Redondo ini salah satu yang kayak Guti lah mainnya, hampir kayak Guti. Guti gay. Kan gay. Gosipnya dulu. Gosipnya Iya, kan? gosip. Gosipnya Enggak usah sebut-sebut. Bisa enggak usah sebut-sebut yang kayak Guti gitunya. GUY. Guy. Guti Hernandez, Guti Iya, Haz. Guti Hernandez tapi guy. Pokoknya kalau gue nomor 1 Fernando Redondo. Oh, nomor 1 siapa? Belakangnya Redondo. Bebas. Belakangnya Redondo. Hierro. Fernando Hierro. Fernando Hierro. Gua Redondo. Oke, kenapa Hierro? Hierro karena kayaknya kalau Madrid zaman dulu sebelum Casillas ingetnya dia gua. Siapa duet Hierro paling top menurut lo? Di sampingnya Hierro. Di sampingnya Hierro itu siapa ya? Kan pernah ada Helguera, ada Ivan Helguera. dia paling itu. Menurut gua, ini kan menurut gua. Iya. Dan gua nontonnya kan di masa itu. Iya benar. Ivan Helguera kanannya Salgado ya? Karena Salgado. Kiri Iya. Roberto Carlos. Kiri kanan. Salah satu generasi Spanyol yang nggak dapat apa-apa, yang tapi bagus ya Ivan Helguera. Dia main di timnas bagus tapi nggak dapat juara gitu. Oh, di Spanyol. Spanyolnya di timnas kan Belum. kalah sama generasinya yang itu Xavi. Iya, setelah itu Iniesta, kan. Iya betul. Kan dia waktu itu 2002 kalah sama Iya. Korea Selatan kan? Iya, Ivan Helguera. Morientes. Orientes. Terus Oke. lu siapa lagi? Nomor 2 berarti setelah Redondo ya. Nomor 2 terbaik di Real Madrid Casillas. Itu pasti semua orang setuju, Pan. Setuju. Oh, iya. Semua orang setuju ya. Kalau gua Makalele. Claude Makalele. Makalele. Makalele roll. Betul. Makalele. Karena ketika dia nggak ada, Madrid hancur-hancuran beberapa tahun. Sampai
kan dia sampai Makalele tuh minta kenaikan gaji saat itu kan. Ya. Tapi nggak dinaikin karena ada Los Galacticos itu. Jadi Makalele Jadi ganti Diarra bukan sih? Graveson dulu. Graverson dulu ya? Graveson tuh bilang gue di Everton tuh di ruang ganti kata dia. Gue tuh selalu didengerin sama orang-orang Everton. Di situ Pas masuk sampah. Madrid omongan gue gak ada yang didengar. Ada Zidane bos. Ada Raul. Ada Raul dia kan didengerin. Ada Nah, Nistelrooy. Graveson. Itu udah Iya. masa Nistelrooy di situ. Belum kayaknya. Belum, sebelumnya. Belum. Nomor 2 berarti Makalele ya. Makalele Nomor kalau satu gue. tadi siapa? Nomor 1 gue. Hierro Makalele. Hierro Makalele. Oke, sekarang gue tadi Casillas sama Redondo. Yang ketiga ya udah Raul lah. Tentu. Iya. Raul Gonzalez Blanco udah itu nomor 7. Yang datang siapapun yang nomor 7 ada Luis Figo nggak bisa pakai nomor 7, Ronaldo nggak bisa Ronaldo pakai aja nomor ngalah 7. pakai 9. David Beckham nggak bisa nomor 7 ya udah emang Raul. Itu kan 23 ya? Iya, gara-gara ada Raul. Ronaldo 9 gara-gara ada Raul, Figo 10. Tapi kan Beckham di Milan juga enggak 7 kan? Ya nggak 7, ya bener. Tapi kan awalnya dari MU tuh pindah ke Madrid dulu tuh. Nah di situ harusnya Beckham 7 jadi nggak bisa. Ya tapi nggak apa-apa Raul Gonzalez. Salah satu ini juga nih generasi yang tidak dapat apa-apa di timnasnya. Setelah kan Spanyol tuh bagus ketika lengkap generasinya setelah Raul dan Helguera kan. Gue lagi mikir lagi siapa gue ya? Nomor 3 siapa? Setelah Makelele dan tadi Fernando Hierro. Ada Guti, Enggak. ada Morientes, Alan Box, Davor Suker. Larsson. Kan pernah ke situ gak sih? Nah, Barcelona itu. Barcelona. Nggak pernah. Salah, maaf, Iya, maaf. Barcelona. Lassana Diarra. Lassana Diar. Ada kan? Ada. Gue cari yang aneh-aneh aja dah. Lassana Diar boleh. Itu di Madridnya nomor 10 dia. Tuh kan, gue juga gak tahu. Nomor 10 Lassana Diar. Itu tuh kalau kata Mourinho dulu pernah ngelatih Lassana Diar, agennya bajingan katanya. Kenapa? Dia kalau misalnya main bagus, agennya langsung nelpon. "Woi, lu tuh bagus tuh, minta naik gaji gua," gitu. Lah si anjing. Kan ada kontrak. Ya, tapi kalau lagi Masa tiap-tiap naik gaji nih. kalau tiap pas minggu berikutnya nggak dimainin, agennya telepon lagi. Tuh Madrid kayak Kalteng nanti gak bisa bayar. Kalau tiap-tiap naik gaji. Itu tuh Lassana tuh dia dipakai waktu di Chelsea waktu sama Mourinho, tapi ketemu lagi kan di Madrid kalau nggak salah. Jadi kalau nggak dimainin ntar agennya telepon lagi. "Woi, gue mau pindah klub nih kalau nggak dimainin mulu," gitu. Jadi agennya telepon tiap minggu teleponin Mourinho, kalau main bagus minta naik gaji, kalau nggak main dia minta keluar. Aneh juga sih. Lassana Diarra tuh. Dia sempat untuk penggantinya Makalele kan tadi Karena kan iya, gitu, jadi ya. itu gue tahu karena itu diganti. Iya benar Lassana Diarra. Cuman ya mediocre sih. Mediocre. Level Mediocre bukan yang itu era Los Galacticos udah berganti kan. Iya betul. Maksudnya udah mulai ada perubahan, gak semuanya pemain-pemain bintang. Dan itu pakai nomor 10 di Madrid brengsek sih. Untuk Setelah Zidane kan berarti setelah Zidane apa bareng Zidane gue lupa ya. Di era Setelah itu Zidane ya, di kan? era itu ya. Zidane kan pakai nomor 10 soalnya. 5 Oh 5 ya? 5 kan Jude Iya. Bellingham sekarang Iya, maaf. Zidane. Maaf, teman-teman. Oke, selanjutnya yang keempat ada Guti lah. Gue Zidane lah. Udah, Nah, gue Zidane. Zidane fix. Golnya ke gawang Leverkusen masih terngiang di otak gue sekarang. Piala Champions Piala final. Champions. Bikin Michael Balak Betul, itu menjadi iklan di PS2. yang Di itu kaset enggak PS2. nyentuh tanah ya. Enggak, dari corner. Oke, boleh. Zidane emang salah satu yang terbaik. Leverkusen yang sekarang dilatih oleh Xabi Alonso saat membabi buta. Ya bagus itu. Mengalahkan 3-0 Bayern Munchen. Mantan Liverpool. Gak mau, gak berani. Salah. Susah banget sekarang ya, gak bisa begitu-gitu aja. Yang terakhir lu siapa kelima? Setelah Zidane. Fabio Cannavaro. Fabio Cannavaro. Yang Lah gimana kan lu suka Juventus? ya kan dia pindah ke situ. Itu kan pengkhianatan untuk Juventus sebetulnya. betul, tapi kan kepindahannya. realistis. Dia kan nggak main Serie B. Lah, Buffon enggak realistis. Del Ya, Piero enggak realistis. Itu kan loyalitas beda, loyalitas orang beda-beda. Iya. Diukur dengan uang. Iya. Buffon dia udah moksa menurut gue. Iya, Buffon, iya, Cellini, Nedved, Camoranesi udah di tahap Udah. gue nggak mau, udah. Cannavaro lah yang pindah. Cannavaro, Zambrota, Vieira, Oh iya pada pindah benar, Emerson, benar. Zlatan segala macam 2004 itu lah geng-gengan Oke, 2004. Cannavaro Zidane. menurut lu sukses di Real Madrid. Sukses lah. Abis itu kan dia angkat Piala Dunia, Pak. Lah 2006 itu Juventus dulu. Juara dunia dulu baru pindah dia. Oh, maaf. Juara Maksudnya abis Piala Dunia itu kan dia Baru oke pindah. dilirik, abis itu dikerjain sama Iya. Messi. Dia nabrak tiang. Jadi Fabio Cannavaro yang terakhir ya. Cannavaro Gua yang terakhir adalah pengen Carlos tapi Cannavaro aja lah. banyak Carlos- sih sebenarnya ada Harusnya Savio, Carlos sih. Roberto Carlos. Ya udah bonus lah itu. Roberto Carlos masuk ya. Iya kayak ikonik banget gitu maksudnya. Ada di Real Madrid tuh ya. Iya Iya. benar. Gue yang terakhir Luis Figo lah. Luis Figo. Pengkhianat juga dia, Pak. Pengkhianat Barcelona.
Iya. Tapi di Netflix kan itu katanya dijebak. Hah? Kepindahannya ada jebakan-jebakan. Oh, gue belum nonton. Ada, nonton dong di Netflix. Luis Figo. Yang Oh, dilempar yang dilemparin kepala botol. babi kan? Heeh. Iya di situ. Cuman Luis Figo ya salah satu talenta Portugal terbaik bahkan sebelum eranya Ronaldo kan. Itu digadang-gadang di Portugal generasi emasnya Portugal bersama Rui Costa, Paulo Sousa, itu tuh generasi emasnya tuh. Tapi kenapa ya maksudnya sefanatik? Gue tuh kadang-kadang suka penasaran gitu. Kan hak semua player untuk pindah kan. Kapten di Barcelonanya dia. Iya, apapun itu hak semua pemain untuk pindah. Ada kalau supporter namanya itu adalah fanatisme. Jadi itu bagi dia klub lebih dari segalanya bagi supporter. Nah, bagi pemain kan enggak. Jadi Betul. kalau ada pemain lewat atau pindah itu kayak ya lu melanggar fanatisme gua gitu. Kayak Higuain pindah ke Juventus itu kan waktu itu dari Napoli. Iya, iya. Kenapa sih segitunya kan Ya, maksudnya? bahkan di era Sir Alex Ferguson itu kalau misalnya ada pemain MU nggak boleh langsung pindah ke Liverpool. Harus pindah dulu ke klub lain baru ke Liverpool. Dulu Heinze pengen dibeli itu nggak bisa. Oh, gara-gara Nggak boleh lengkap langsung dari MU langsung pindah ke Liverpool. Tuh zaman Alex Ferguson tuh dilarang banget. dia punya peraturan karena Musuhnya saingannya. Liverpool gitu. Kalau penonton ya lebih lagi lah, kalau lebih kesel lah. Lu kalau punya satu klub misalnya Barcelona, Luis Figo gitu kapten gua agung-agungkan tiba-tiba lu pindah ke Madrid. Ya kesel sih kalau baru beli jersey, gue baru pamer gitu. Iya, apalagi itu. baru pamer. Apalagi itu. Gue beli jersey nih Vigo, pulang-pulang si bangke pindah Iya kan? anjir. Iya makanya. Apalagi itu udah kapten banget. Nah itu dia di Real Madrid ya 5 pemain terbaik versi kita berdua. Kalau teman-teman punya versi yang lain silahkan ditulis di kolom komen. Yang kedua ada versi apa? Apa boy? Manchester United. Yang kedua kata produser kita 5 pemain terbaik Manchester United. Ini bahaya kalau salah. Oke yang pertama dulu. Bang Fuad. Marah-marah mulu anjir. Kan Bang Fuad fansnya. Bukan Bang pemain Fuad terbaik. rajin mengadakan nobar. Satu siapa? Gua MU, gue tuh paling gak suka MU Ya soalnya. gak apa-apa disebutkan lah. Ya pasti kan ada pemain yang menurut lu bagus. Tapi setelah dewasa gitu kan gue melihat, wah kenapa gue tidak melihat pemain ini dulu ya. Maksudnya menurut gue tuh dulu gak jago. Tapi setelah gue tua ngelihat ini sebenarnya jago aja gitu maksudnya. Ya siapa? Paul Scholes. Paul Scholes. Iya betul. Banyak yang ngefans sama Paul Scholes termasuk Iniesta, Pep Guardiola, anak-anak Barcelona La Masia tuh ngefans. Iya tapi kan tidak terlihat gak Waktu kita main ya, iya, gak waktu semoncer zaman itu itu ya. gitu maksud zaman itu kayak lu gak ngeliat itu gitu maksud ketutup sama striker sekelas Nistelrooy, York, Ternyata Cole. jago. Ternyata jago. Benar, ya, Paul Dia lah Scholes. yang ngolah semuanya ternyata. Pantesan dia udah masuk Piala Dunia dari 98 ya. Maksudnya ketika Michael Owen disorot, Paul Scholes juga udah main inti gitu. Bahkan Beckham di Piala Dunia 98 kan baru main di match kedua, dia masih kalah sama Darren Anderton kan. Dan menurut Kalau gua Scholes Beckham sama Scholes itu kepentok Beckham ganteng aja. Iya. Asli. Gara-gara Beckhamnya lebih ganteng, lebih dia artis lah ya. iya popularitasnya jadi lebih tinggi. Kalau main sih Kalau main ini tukang masak Pak, masaknya dia Pak ternyata Pak. Paul Scholes. Iya setelah dilihat, wah ternyata tukang masak. MU tuh ini ya, iya jangkarnya. Sama Carrick. Kedua berarti Carrick, Scholes Carrick. Enggak. Gue Carrick tar dulu. Oke, Scholes dulu ya Terus, satu ya. Scholes. Gue dulu, Roy Keane. Udah fix. Itu statementnya Manchester United itu ada di Roy Keane. Gue sih Jiwanya. gue nggak pernah lihat mainnya Pak, karena kan gue belum di zaman itu gue belum punya TV yang Iya, maksudnya belum ngikutin banget lah. Iya, belum ngikutin banget. Jadi gue nggak yang Roy Keane yang gimana banget. Cuman kalau dilihat dari apa namanya performa kan dia. Jadi gue ingat nih kata-katanya Mourinho nih. Lo kalau antara kapten dan leadership Ya, itu beda tuh. Beda. Nah Roy Keane itu dua-duanya itu tuh. Punya kapten dan Punya punya kapten, leader. punya Iya, leadership. Jadi ketika apa namanya tim punya leadership Orang kayak dan gitu ya. orang kayak gitu, udah pasti timnya bagus. Iya itu susah. Tapi di MU kan memang dari ada atas-atasnya kan sebelum Roy Keane juga ada Pallister. Tapi pas bagian Roy Keane ini bagi gua adalah kepanjangan tangannya Ferguson yang paling tepat lah. Dia bisa mengayomi, semua nurut sama dia coy. David Beckham, Gary Neville, Class of 92 itu nurut sama dia semua. Setuju. Itu terus dia bisa bawa karakternya Fergie lah ke lapangan. Itu nomor satu udah harus masuk Roy Keane sih. Nomor 2-nya siapa? Gue benci banget ketika dia pindah ke MU dari Juventus. Dari MU ke Satu pemain gue benci banget, tapi gue suka. Van der Sar. lah ke Fulham dulu dong. Iya, tapi itu kan pemain Juventus. Tapi di Juventus jelek sih. Iya, maksudnya kenapa lo memilih MU gitu Lah, maksudnya? Sir Alex yang milih. Itu tuh full Van der Sar tuh udah nggak dilirik siapapun Mi. Dia tuh udah ampas dunia itu waktu di Fulham. Ya gimana lu kiper timnas tapi ada di Fulham itu udah kayak siapa kalau Tapi di sekarang. Fulham cuma satu musim kan? Iya, sebelum akhirnya kan kalau
Sir Alex itu sering ngambil pemain-pemain yang dirasa udah tua. Teddy Sheringham kata orang udah habis dia ambil. Eric Cantona. Sheringham itu. Eric Cantona kata orang nih udah habis bengal, diambil sama Fergie jadi kapten. Nah, si Van der Sar juga gitu setelah eranya Schmeichel kan susah tuh nyari kiper. Nah, Ngaco-ngaco semua lah. Dia butuh kiper berpengalaman dan akhirnya kita coba deh ini dulu kiper timnas Belanda kan, kita ambil dari Fulham dan ternyata juara Champions iya 2008. Soalnya gue ngefans banget sama Van der Sar di Juventus. Ya tapi waktu di Juventus menurut gua hancur sih. Iya maksudnya kan itu pengganti juga tuh Pan. Iya. Gantinya Peruzzi juga, ya, ganti Peruzzi betul, tuh. betul. Terus kayak seger kan, wah kiper tinggi, ganteng gitu kan. Wah seger banget nih, seger banget terus habis itu kenapa sih lu pindah anjir terus lu mainnya jelek gitu maksudnya. Dan ke Inggris, ke Fulham, ke di MU bagus Iya lagi. di MU bagus kayak Reborn. gue kesel gitu maksudnya ketika anjir kenapa di MU Iya, bagus iya, anjir iya, gitu iya. maksudnya. Lu di Juve jelek. Gak nemu ya di Iya Juventus kan nemu ya. apakah permainannya, apakah backnya. Gak mungkin lah backnya Juventus zaman itu kan lagi gila-gilanya. Betul. Tapi kenapa bisa flop ya? Iya. Sebelum berarti- akhirnya nemu Buffon dari Parma diambil. Betul. Akhirnya kan jadinya bukan flop di situ kan. Jadi maksudnya wah jadi comeback karirnya si Van der Sar ya di MU menurut gue ini. Tapi gue suka Oke, yang kedua berarti Van der Sar ya. Van der Sar. Gua yang kedua adalah pemain MU yang bagus siapa ya? Kanan Nistelrooy lah. Finisher. Era modernnya Sir Alex ada di Nistelrooy. Seru ya terlalu. Nistelrooy. itu- Setelah era dua striker tiba-tiba Nistelrooy bisa jadi striker tunggal. Pembunuh dia betul menurut Ya, gue tuh. killer. Dia nggak kenal Iya. Iya. pelan, Iya. nggak kenal bola halus, Nistelrooy. nggak kenal cantik. Datang ke MU setelah cedera lumayan panjang di Belanda tuh. Jadi Nistelrooy mau diambil terus tiba-tiba cedera kan di Liga Belanda. Nah, di hari-hari ketika cedera dan recovery kayak si Randy Juliansanya itu si Sir Alex nelfonin tiap malam. Nistelrooy sehat-sehat ya, ntar kalau udah sehat ke MU. Nistelrooy sehat-sehat ya. Ketika sehat dan bagus lagi, Nistelrooy udah keambil hatinya buat yaudah gue ke Sir Alex deh. Ketika terpuruk cuma dia yang nelpon gue. Iya, betul itu. Nistelrooy nomor 2, nomor 3 berarti lu. Gue tuh suka sama Patrick Evra Kenapa? karena karakter sama dia tuh kayaknya ngeblendin aja gitu maksudnya. Oh ya, oke. Ya, Maksudnya dia menyatukan banyak ya. menyatukan banyak jembatan orang mungkin ada orang yang kaku kan Ya. bisa ngomong apa segala macam. Iya. Menurut gua ketika di podcastnya si Ferdinand itu kan Evra Sinaga. ya Rio Ferdinand. berantem Rio mulu. Ferdinand. Nah di situ tuh kayak dia pernah main di Juventus juga kan. Patrick Evra pernah main di Juventus. Jadi betul. maksudnya ketika gua ngeliat Evra, bagus juga ternyata walaupun posisinya dulu menggantikan dia bareng sama Brown bukan sih Pan? Iya masih. Brown kan segala bisa dia sebetulnya. Iya, maksudnya kan dia akhirnya kan sempat ke kiri kan si Brown itu kan. Dia manapun dia bisa di kanan kiri tengah. Evra jadi ya. Akhirnya ketemunya Evra, gue Dia bersahabat sama ini kan, sama Park Ji-sung sama Betul. Tevez kan. Betul. Katanya itu orang-orang pakai bahasa apa kali Nah iya, ya kan? nah gara-gara potongan-potongan TikTok apa di Twitter waktu itu terus Evra Iya. menemenin dia. Ini kayaknya orang baik dah gitu maksudnya. Iya. Pan Asia tuh ya lo tau lah. Iya. Maksudnya Di Eropa tuh di kayak Eropa di posisinya di ya? posisinya seperti apa gitu terus dengan bahasa yang susah dia mau nemenin. Iya. Menurut gue butuh orang-orang begitu. Jadi kan pede. Betul. Ngasih semangat Ya ya. kan ketika lo wawancara banyak pemain-pemain yang pada keluar kan permasalahannya itu Pan bahasa nggak pede ketika ada yang ngajak kan Enak ya. lo dianggap seakan-akan. Park Ji-sung terutama ya. Pak Jisung. Dia Evra tuh bersahabat dengan Park Ji-sung dan Tevez dan kalau kata Rio Ferdinand dan teman-temannya di MU tuh mereka tuh bahasanya bahasa Inggris juga ngaco-ngaco tuh katanya gitu ya. Maksudnya Iya. tapi kok bisa ketawa-ketawa bareng gitu ya brengsek Iya, gitu. itu maksudnya ya itu yang dibutuhkan menurut gue nggak ada lagi yang begitu-gitu. Dan Evra sekarang. bisa ya menyatukan Iya. itu ya. Iya. Oke. Gua yang ketiga Owen Hargreaves. Ya, Nggak tahu kenapa dia dia kan tuh main cuma sekali Ban. tapi efeknya bagus. Jadi itu salah satu talenta Inggris yang mainnya nggak Inggris banget tapi ketika ke MU dia dapat juara Liga Inggris sama juara Champions bagi gua dia top. Ya walaupun cuma sekali. Owen Hargreaves cuma main sekali. Iya, tapi musim itu brilian banget. Itu musim pertama kalinya si Ronaldo dapat Liga Champions itu UCL. Itu brilian banget tuh. Itu musim terbaik ada Owen Hargreaves dan dia nyetak gol terangan bebas di penentuan Liga Inggris. Tapi gue juga abis ini pilihan gue agak sedikit Apa? kontroversial. Yang keempat. Federico Macheda. Nah kenapa? Cuma satu match dia bagusnya. Dia cuma satu match bagusnya. Satu match untuk Itu selamanya masalah tapi. olah mengolah jadinya menurut gue. Itu manajemen MU kayaknya udah bukan Sir Alex Ferguson apa masih ya? Masih.
Dikasih Maksudnya itu udah ujung-ujung karirnya. Iya. Ini apaan sih? Ada ketok-ketok. Oh. Karena sebelah kita tempat spa. Jadi Maceda. jadi Federico Maceda itu menurut gua adalah salah ngolah aja menurut gua. Salah ngolah. Salah ngolah. Padahal dia talentanya bagus. Bagus banget. Lah di Liga Italia jelek tapi. Pas Iya, pindah. Sampdoria. Karirnya sampai sekarang juga Enggak ada, emang enggak ada. mediocre. Enggak mediocre banget maksud menurut gua kalau MU bisa ngolah itu kan sekarang pemain-pemain yang kayak gitu juga banyak nih. Iya. Contohnya lu membuang Elanga tuh kayak Menurut menurut gua kayak sayang banget. Gue tuh walaupun gak suka MU tapi gue nonton tuh MU. Iya, ngikutin lah. Iya tapi gue nonton karena seru. Iya. Karena gue selalu suka ketika teman-teman gue yang mendukung MU marah-marah di timeline atau di apapun lah. Apalagi hari MU menang, Itu pasti besoknya rame. kalah. Iya. Wah itu bagus tuh. Dan itu sering terjadi sekarang. Iya. Naik turun gak stabil. Bagus tuh, maksudnya kayak menurut gue tuh timeline jadi berwarna aja gitu. Lucu aja ya, rame ya maksudnya. Lucu. Gue Iya, suka sama bener-bener. orang-orang fans MU tuh karena lucu-lucu gitu maksudnya. Bang Fu tuh kalau di Twitter tuh sering diserang terus dia marahin balik Iya, gitu. kayak- Itu seru. Gak tahu apakah itu settingan Bang Fu agar maksudnya engagement Rame tetap ya. terjaga gitu maksudnya biar orang Masih juga kayak- sama MU. Natural kayaknya. Gue juga mikir gitu. Gue juga mikirnya gitu. Yang ini jangan dipotong terus nanti di tag Bang Funya ya. Nanti Iya. DM gue. Aman tapi aman. Iya. Ya, jadi maksud gue MU itu menurut gue banyak menghilangkan talenta-talenta seperti Federico Maceda seperti itu sekarang. Oke. Walaupun zaman itu Maceda udah bukan apa-apa lah. Iya. Ya udahlah Iya, hilang cadangan Maceda. ya. Hilang Maceda enggak ada masalah, orang banyak banget gitu. Tapi maksudnya. dia ikonik ya bahwa waktu dia nyetak gol di menit akhir itu dia membawa harapan untuk Inggris juara Liga Inggris kan saat itu kan. dan jarang 9. emang pemain Italia bagus di sana sih kan kecuali Zola kayaknya. Jarang. Iya, Zola. Nah, nanti kita bahas di 5 pemain terbaik Inggris. Iya. Gitu. Oke ya. Kemudian yang ke berapa berarti? Lu tadi ke berapa sih Maceda? 4 ya. Gua 4. La Apache. Carlos Tevez sudah itu fix. Salah satu pembelian Dari West Ham. terbaiknya Liverpool ya. Dengan saga transfer yang aneh kan West Ham itu nggak jelas pokoknya. Akhirnya Mascherano ke Liverpool, Tevez ke MU. Itu tuh membuat Sir Alex di depan punya banyak pilihan dengan Tevez, Ronaldo, Rooney kan. Tevez itu pemalas katanya kan di latihannya, cuman ketika main 100% dia bisa ngasih. Itu tuh Itu Messi versi light tau menurut gua. Messi versi Messi versi light. Kalau Messi kan Iya, emang keren gitu. Kalau Tevez tuh gak keren. Tapi lewat. Kakunya ya Iya. masih kaku. Kedet-kedet gitu loh. Di generasi itu ya Tevez, Aguero, Messi ya tiga-tiganya tumbuh bareng lah. Cuman bedanya kan kalau si Tevez itu kan Carlitos itu dari katanya negara apa? Daerah dia kan daerah kumuh dan miskin dan banyak kriminal gitulah. Itu yang membuat si Strong dia mentalnya. strong dan siap tempur. Makanya dia sering pakai La Apache gitu kan. Itu Dan dari diselamatkan oleh daerahnya. Juventus. Di ujung Diselamatkan karirnya. oleh banyak lah dia tapi dia di semua klub dia emang Bagus. sih. Di Juventus dia bagus. Banget. Total. Boca Juniors dia bagus. Itu di Juventus West Ham perjuangan. nyelamatin degradasi. Iya Juventus bagus dia. Final kan? Iya di Juventus Final perjuangan UCL itu kan? Iya, maksudnya era Juventus perjuangan dia benar. era di mana Vucinic pan strikernya. Ya udah ngaco sih itu Iya, udah. era di mana Vucinic dipanggil, Pirlo dipanggil. Nah itu yang Iya. Dan ada pink, Carlitos. yang pink. Yang masih pink tuh. Stadion baru jadi. Betul. Itu Carlitos sih. Yang terakhir nomor 5. Gua balik lagi suka, gue tahu gara-gara dia ngobrol sama di podcastnya Rio Ferdinand, Siapa? Nemanja Vidic. Oke, kenapa? Nah ini unik nih. Nemanja salah satu petarungnya Sir Alex nih. Dia sadar kok bahwa, jadi gue dari hal-hal kecil aja gitu maksudnya. Yang dia bilang gitu, dia masuk MU, dia kan badannya gede tuh. Oke. Tinggi, badan gede. Terus ketika masuk di jam kosong, Ferdinand lagi nge-gym, si Giggs lagi yoga, si Ronaldo lagi latihan. Gak minder, dianya malah jadi ikut latihan gitu maksudnya. Padahal badan udah nggak ini ya. Iya, nggak maksudnya bagus, iya, nggak udah badannya gak bagus terus ngerasa, wah ini gue harus ikut latihan, masa teman-teman gue semuanya gak latihan, dia enggak gitu. Jadi dia mediocre yang bagus. Bagus. Mediocre pada akhirnya di MU dia Gak mediocre jadinya. jadi top tier bahkan. Top tier. Vidic Ferdinand itu salah satu duet terbaik Liga Inggris sampai kapanpun itu. Duet tengah terbaik. Itu kayak ketemu mafia tau. Kalau back ngadepin dia, elah gitu. Vidic lagi gitu. Dia bisa sangat jahat gitu ya kalau main ya, tapi gak kelihatan gitu. Gak kelihatan. Gak kelihatan Vidic. Bagus ya. Ferdinand ngekat-ngekatnya, Vidic yang hajar-hajar. Ferdinand bagian mikir Iya. ya, Vidic bagian hajar, dan itu duet terklop. Kayak Terry Carvalho lah kalau di Chelsea lah, itu menara kembar yang paling oke lah itu. Iya. Maksud gue ini di zaman kita nonton dan menikmati sangat seru ya. Maksudnya di zaman itu kan
gelora kita masih menonton tuh kayak begadang 2 hari nonton yang Sabtu Minggu juga kuat. Sekarang kan udah nonton highlights doang. Iya, betul. Kagak full ya malam, kagak keburu. Capek, udah capek. Oke, berarti itu 5 ya yang 5. Terakhir gua antara Cantona sama Schmeichel sih sebetulnya. Dua-duanya bagus. Schmeichel sih pertama kali nontonin kiper terbang-terbangan tuh kan, kalau sekarang udah enggak zaman ya kiper terbang, sekarang kiper set up terus nangkap-nangkap yang pasti. Kalau dulu zaman striker tuh zaman Schmeichel kan terbang-terbang Tahu. Kiper tuh dari ujung diterbangin. Nah, itu salah satu yang terbaik ya Schmeichel. Kempes gue suka. Kampos yang pendek itu. Pendek Meksiko. Iya. Itu badan segitu tapi bisa terbang juga ya. Iya, bisa terbang. Menginspirasi. Schmeichel lah dia yang Schmeichel OP emang. Dia yang waktu Manchester City lawan MU, Gary Neville sama Schmeichel yang Gary Tapi Neville. kenapa anaknya malah di Manchester City ya? Secara kualitas tidak sebagus Schmeichel. Casper kan juaranya di Leicester tapi akhirnya juara Liga Inggris juga. Waktu kecil sih dia pakai baju Manchester waktu tendangan-tendangan sama anak Paul Ince kan sama si Tom. Tapi karirnya nggak di Manchester United karena memang secara kualitas tidak sebaik The Great Dan. Manchester United Peter Schmeichel tuh di MU juara Liga Inggrisnya banyak, Liga Champions ada, di Piala Eropa 92 dia juara Piala Eropa bareng Denmark. Gelarnya lumayan lengkap Peter Schmeichel. Cuman Piala Dunia belum. Piala Dunia belum, ada Denmark juga susah itu. Ya, siapa tahu kayak apa? Kayak apa kali lu Piala Dunia? Iya. Cuma Piala Eropa ya, kayak Yunani kan Piala Eropa. Iya, itu dia. Nah, yang terakhir nih. Mau terakhir apa mau lanjut? Lanjut lah ya Allah. Males-males banget sih, astagfirullahaladzim. Oke, sekarang 5 pemain asing Inggris terbaik yang pernah 5 pemain asing yang pernah datang ke Inggris yang terbaik 5. Yang worst aja deh, Ban. Kalau terbaik udah sering. Yang apa terbaik? Ya lu mau worst aja silakan. Yang jelek. Ya enggak apa-apa, ya udah silakan. Gua mau Adrian Mutu. Oke, Adrian Mutu jelek. Datang dari Italia dia. Dari Italia. Ke sana jelek banget. Di Chelsea. Gagal. Oh, yang gagal nih. Kalau gua gagal Juan Ferron lah di MU. Kenapa? Di MU gagal dia, di Chelsea tapi lumayan. Dia menyatukan, dia membuka keran orang-orang Argentina bisa masuk ke, kan ada, gue nggak tahu ya ini, tolong cek ya, maksudnya sejarah Inggris Argentina kan kurang bagus kayaknya, secara hubungan bilateralnya. Tapi semenjak Veron masuk ke MU itu kayak membuka keran pemain-pemain Argentina buat main di situ, buat main di Liga Inggris. Secara permainan mungkin lagi transisi Sir Alex ke pola 1 striker, terus tapi Veron nggak tahu ya, menurut gue dia mati gaya sih di MU. Waktu di Chelsea sih dia dapat lumayan momentumnya tuh. Tapi pas di MU dia enggak deh. Enggak. Kalau dibandingkan dengan Owen Hargreaves misalnya, dia datang langsung klop, langsung bagus timnya gitu. Veron tuh jadi tim harus bermain buat dia kan. Ya emang tipikal Requelme Veron gitu kan, playmaker gitu kan. Tidak sebagus waktu di Lazio bahkan gitu. Oh, itu jauh lah. Ya makanya jadi menurut gua kalau flop ya Veron. Flop lagi? Flop player Aquilani. Nah, itu cedera kan. Iya, tapi flop gak? Parah. Itu Liverpool kan gak punya uang buat beli pemain yang fit. Jadi beli pemain cedera. Aquilani, gak main, bro. Itu gak main itu gak main itu kan. Tapi dibeli. Itu datang ke Inggris gak main itu. Bangsat itu. Tapi dibeli. Itu salah satu talenta terbaik sepak bola Italia, cuman enggak ya, bener. Digadang-gadang Pirlo. Oh iya. Aquilani itu main di deep. Iya. Bukan muka ganteng, paras ganteng ya kan, dengan mainnya tendangan-tendangan dari jarak jauh yang cukup mematikan. Cederanya enggak ini. Selesai ketika pindah ke. Iya. Gua Matej Kezman juga flop walaupun dia juara ya. Tapi ketika Chelsea zaman itu Drogba-nya bagus banget. Kezman-nya kan top skor Liga Belanda, cuman dia enggak bisa jadi yang terbaik di Inggris. Kezman ya? Matej Kezman. Padahal dia dengan label top skor Belanda kan. Datang bareng sama Didier Drogba ke Chelsea, Drogba-nya bagus banget, Kezman-nya enggak tahu kenapa adaptasinya mungkin. Iya sih, Kezman flop. Tapi karena waktu itu pemain Chelsea tuh ya, tapi banyak banget, Pak. Harusnya bisa menunjukkan. Tapi habis itu Kezman kemana sih? Enggak tahu, ujungnya di Liga Champions main sama Persipura tuh. Sama Nicky Butt, pernah main di Mandala Jayapura. Di Hongkong, Liga Hongkong bener. Ya kali. Bener main di Mandala Jayapura. Ada Nicky Butt sama Matej Kezman lawan Jarahan. Nicky Butt kan pemain MU kan? Iya, Nicky Butt pemain MU. Dia lewat sama Jarahan, coy. Beneran, serius. Gue gak tahu tuh. Main di Liga Hongkong. Liga Champions Asia. Iya, Liga Champions Asia. Dia main di Hongkong lawan Persipura. Iya, bener. Kalah Kalah lah, dibantai. Gila. Dibantai, bener. Sama Boas. Capaian tuh.
Saya Japaian. Kesman. Oh itu lagi gila-gilanya Persipura. Ya, Nah, kalau Persipura. Persipura sekarang mah Persipura yang dibantai. Ya kan Persipura sekarang juga di Liga 2 juga. Tapi mungkin ya gara-gara diceng-cengin Mamat kali ya Persipura kayak kedenger kali ya. Ya jadi naik ya. Jadi naik selamat gitu. ya. Iya semenjak itu loh, semenjak diceng-cengin Mamat tuh. Ricardo Salampesi menaikkan Ada ya. efeknya juga sih Bang. Ya gitu. lumayan ya. Lumayan Iya sih brengsek kita emang. Iya sih ada maksudnya kan kita yang nonton timnas pertama kan udah pasti degradasi tuh Pan ngomongnya kan si Mamat kan Persipura degradasi lalala. Gara-gara itu jadi enggak jadi. Gara-gara itu sih Jadi nggak naik jadi terus jadi. ya. Ya benar. Canggih juga tuh Mamat. Boleh juga Mamat ya. Ada efeknya. Efek ngasih dorongan. Efek. Oh mungkin udah masuk ya nganggapnya media sosial masif kali ya. Jadi Iya. jadi omongan, kedengeran terus Kita harus buktikan omongan Mamat salah gitu kali kata Iya. Persipura. Bener ternyata. ternyata di ruang ganti Ricardo Salampesi ngomong gitu. Nih kalian lihat rekaman ini. Jangan sampai si berdebah ini benar tuh. Kata Ricardo. Satu orang yang mau prediksi kita akan jatuh. Yang ada satu orang yang akan jatuh. Coba bayangkan kita. Oke, selanjutnya nomor 3 berarti. 4 apa 3? 3. Tiga itu gua lebih ke Liga Inggris flop, pemain asing flop. Pemain asing flop. ya, setuju sih gua. Siapa? Shevchenko. Shevchenko. Oh iya, tentu itu. Di AC Milannya dewa ya. Bukan dewa lagi dia. Oh, dia Udah Zeus dia. udah enggak tertahankan dia. Ya, udah Datang ke keluarin Chelsea. petir dia. Datang ke Chelsea jelek banget ya. Banget Pan. Gak masuk akal. Iya, sampai ke Milan Lab lagi dibalikin. Jadi ada di Milan tuh psikolognya tuh ada Milan Lab-nya lah. Bengkel-bengkel kalau pemain tua masih bisa main di Milan tuh ada di situ. Shevchenko ke Chelsea jelek. Ini mungkin ada masalah psikologis katanya. Dibalikin dulu ke Milan Nelo ke Milan Lab. Akhirnya konseling. Oh psikiater. Tapi tetap nggak mengubah apa-apa. Dari situ karirnya jelek Shevchenko. Gila ya, maksudnya Seva tuh zaman PS1 lo tahu kan. Iya dewa. Sama Bierhoff. Iya. Entah tuh wancu udah datang ke Chelsea udah selesai dia. Itu Seva kalau lu. Aduh, siapa lagi ya? Yang flop. Siapa ya bintang yang flop datang ke Inggris? Kalau kayak Ravanelli, Zola itu malah bagus ya. Juninho bagus. Setelah era itu Ruud Gullit bawa sepak bola seksi masih bagus. Siapa yang tadinya jago jadi jelek ya? Siapa Lan yang tadinya? Ada gua. Ya lu dulu deh. Apa? Paulson. Oh ke Liverpool lagi ya? Di Sevilla jago banget ya? Paulson. Iya benar. Paulson gak main juga tuh. Kayak Aqualane tuh. Geblek juga Liverpool beli pemain gak jelas gitu ya. Sama di era itu. Mike. Di era itu Juventus juga sama. Kan beli punya juga Paulson. Paulson Iya, benar. Paulsonnya Juve itu. Bener ya? Sama. Iya. Siapa ya? Robinho kali ya? Robinho malah enggak bagus lah, dia Manchester City baru datang gitu. Lumayan ya Robinho ya. Ngangkat Nice. itu. Siapa pemain bagus? Siapa? Skamaka ya jelek. Di sini di Liga Inggris. Dia mainnya masih Genoa ya sebelumnya. Skamaka di Italia apa- jago. Iya benar. Skamaka biasa aja. B aja. Terus yang terakhir B aja tuh yang datang ke Liga Inggris. Kayaknya kiper juga B aja sih kalau di Liga Inggris. Kayak Taibi gitu. Taibi emang pernah ke situ. Pernah kayak Manchester United. MU. Iya, Tapi bagus juga sih itu. jelek. Iya, boleh sih. Jelek kan maksudnya flop gitu datang ke ini enggak sebagus gimana gitu. Pengen lihat sih sebenarnya Buffon main di Liga Inggris gimana Nggak ya mungkin. kalau misalnya tapi kan Buffonnya betah banget di Italia kan gitu. Nggak mungkin. Oke tuh 5 flop di Liga Inggris. Inggris. Sekarang terakhir 5 pemain terbaik asing yang pernah datang ke Indonesia. Ini top. Gua pertama Kita, ya lu pertama lah. Emmanuel De Boras. Anjir gue pengen bilang itu lagi. Iya. Itu setuju lah. PSIS. Itu setuju lah. Karena gue kan dulu jadi PSIS nonton, cuman ngertinya bola tuh PSIS Boras tuh Persija. datang ke Persija dulu. Ya maksudnya pas di PSIS kan dewa di PSIS. Di Persija juga bagus banget. Betul, tapi maksudnya gue melihat dia tuh di Salah PSIS. satu yang bisa mencadangkan dalam tanda kutip ya, Bambang Pamungkas tuh Boras. Cuman setidaknya di Indonesia tuh ada 2 orang yang bisa mencadangkan BP, pas BP. Yang pertama Boras di Persija, yang kedua El Loco waktu 2010. Selebihnya BP inti terus. Boras emang. Boras. Boras salah satu yang terbaik yang datang ke Indonesia. Gue nonton soalnya, pernah nonton langsung soalnya. Kaki kirinya top ya. Banget, Bang. Tekniknya jauh ya. Maksudnya Bagus cuman banget di zaman carut marut sepak bola Indonesia, maksudnya yang lagi gila-gilanya gitu tanpa peraturan yang safety lah, apalah ngomongin itu. Gue niat nonton di Semarang, nonton The Boras. Caci dong, nonton Caci. Nonton.
Dan Poras tuh datang ke Persija bersama Gustavo Hernan Ortiz dan Cena juga datang tuh generasi itu. Cena tuh Cena yang sering gitu. Gustavo Cena. Waktu muda tuh datang ke Persija dia. Oh, bareng sama si Iya, Poras. bareng Poras. Terus dia main bagus banget. Nah, agak aneh di musim berikutnya Poras itu ke PSIS Semarang. Padahal The Jackmania saat itu dan Bang Yos juga pengen Poras stay kan. Sempat ada di bannernya tuh Poras for Persija gitu. Tapi nggak tahu Poras akhirnya memilih PSIS Semarang dan 2 musim apa bahkan di sana. 2 musim dan bagus banget di sana. Bagus banget. Top score Bersama Gustavo Hernan Ortiz, Poras tuh kayak dia bahkan bawa ke final Liga 2006. Tuh. Cuman kalah lawan Persik. Ya Persiknya juga lagi bagus Lagi banget. Eloko ada di situ kan. Cuman itu kita bisa melihat pertandingan itu ya. Gue ngerasa beruntung deh. Iya, gue juga merasa beruntung lihat Liga Jarum saat itu ya. Iya. Kayak bagus banget pertandingan kayak, tuh bintang-bintang iya, gitu main. dengan kondisi lapangan yang busuk banget gitu kan, dengan Iya, benar. orang yang bisa nonton di pinggir-pinggir Iya. tanpa ada safety-safety Tarkam ya. Tapi main bisa bagus lihat orang-orang kayak iya, gitu ya. Orang-orang kayak gitu. Poras, ya benar. Dengan passing masih geradakan lapangannya. Jadi buat teman-teman yang belum pernah nonton, Poras itu striker berkaki kiri, nomor punggung 20 waktu di PSIS. Tekniknya Ganteng bagus, emosional, ganteng, nggak bisa kesenggol dikit juga tuh Poras berantem mulu, cuman akhirnya dikasih ban kapten jadi agak nahan, agak mendingan. Salah satu finisher terbaik yang pernah ada di Liga Indonesia. Setuju gak? Kita nomor 1 berarti sama-sama Poras nih ya. Poras. Nomor 2 Bengjen. Bengjen. Penjaga gawang. Datang tuh hitam menjaga gawang. Tahun 96 kalau nggak salah dia datang. Ya kan jarang kan pemain kulit hitam jadi penjaga gawang terus jarang, di Indonesia. Jarang kiper asing ya. Benar. Cukup gua Roman Kamaru tuh kayak menurut gua kurang. Kalau Menjeng top ya. Iya Menjeng top. Iya. Dia tuh Fighter iya. ya. Roman Kamaru tuh terlalu ya layaknya kiper pada biasanya. Salon lah ya, teknikal lah ya, benar-benar. Kalau Bengjen tuh keren. Bengjen itu bawa Persija juara juga 2001 ya betul. Bengjen. Ya. Depannya Bang Jabrik. Itu masih ini di mana namanya? Lebak Bulus Ya benar. Bengjen. Kalau gua yang kedua Njanka. Pierre Njanka. Top banget. Salah satu back yang gua tonton mainnya bagus banget ya Pierre Njanka. Di Arema juara terus pindah lagi ke seperti kemana ya Njanka ya. Pokoknya dia beberapa musim lah di sini lah dan dia bagus banget mainnya. 2 kali Piala Dunia soalnya. Gua nggak menutup kemungkinan kalau yang kayak Jangka mungkin gua nggak tahu yang nggak nonton yang banget ya? Karena cuma tertarik hanya pada PSIS gua waktu itu. Cuman terus habis itu tapi ada satu pemain yang ketiga siapa? Semua orang tuh kayaknya tahu deh. Siapa? Zahrahan Kranggar, salah satu yang terbaik betul. Semua orang tahu. Kayak maksudnya lu nyebut Ronaldo lah kalau untuk di Indonesia. Zahrahan langsung. Iya Zahrahan. Oh iya Zahrahan nih. Pas main di mana gitu kan? Pasti kan Sriwijaya gitu kan. Maksudnya kayak Zahrahan tuh bagusnya di Sriwijaya apa di Persipura? Gue di Sriwijaya. Dua-duanya bagus soalnya tuh. Karena gue melihatnya pasti Sriwijaya lebih. Ya di Sriwijaya bagus, tiba-tiba pindah ke Persipura bagus juga. Bagus. Emang di mana-mana bagus kok. Dia kan dulu ada niatan untuk dinaturalisasi kan, semua orang-orang pengen. Madura udah habis tapi waktu ke Madura. Pengen dia tuh pengen dinaturalisasi sebenarnya kan dulu zaman awal jago-jago tapi kan peraturan naturalisasi nggak semudah sekarang kan. Ya. Yang ketiga. Gua ketiga ada dulu namanya Nastaceh PSMS Medan. Itu enggak tahu bagus banget itu kaki kiri juga gelandang nomor 10. Nastaceh tulisannya Nastaceh. Buat teman-teman yang enggak tahu silakan lihat cari aja di YouTube deh Nastaceh pernah main di PSMS. Bagus itu. Salah satu yang oke pernah di Liga Indonesia. Nomor 4 ya kayak gue sebenarnya ngeliat yang keren tuh sebelum Bio Pauline di naturalisasi ya. Gue liat Bio Pauline tuh Bio tuh top ya. Top. Beda sendiri ya. Gak berani Pak ngelewatin Pak. Lu coba ngelewatin, lu jadi striker coba ngelewatin dia. Salah satu apa ya kayak ikon Liga Indonesia tuh Bio gitu. Kalau lihat Bio tuh anjir. Dan penampilan nyentrik kan. Iya. Penampilan selalu nyentrik ya kan. Main galak. Gak ada yang berani. Gue kalau jadi striker minder gue. Ya ngeri juga ya. Ngeri Bio Pauline ya. Ngeri maksudnya mending nyayap dah. Iya. Lo mau duel apa coba? Gak mau duel sih. udara gak mungkin. Kalah. Tinggi ya kan. Ya paling dorong kan. Mungkin kayak Bang Firman ngomong gitu. Lo kalau kecil lawan gede kan lo mainnya speed. Ya kan. Bang Firman ngomong begitu kan. Bukan gue nih yang ngomong nih. Bang Firman. Firman lo kalau mau hujan Bang Firman tuh.
Kan gue karena emang itu. Bio Paulin. Ya Paul maksudnya dia nggak mungkin lawan badan kan. Tapi hmm. kalau ada space untuk didorong berarti kan cuma bisa space-nya ketika ada di sayap kan. Di forward di pinggir-pinggir. Bio ya. Bio menurut gue. Jangan ketemu lah. Oke, gua yang kemudian nomor 4 berarti Esteban Guilen. Idolaku, udah itu enak. Gak bagi bolanya enak. Persib, main di Persib. Arema Persikota. Kalau pemain Persib gak ada yang lo idolain? Persikota, Persib bentar terakhir. Sucau. Nah, itu Sucau Nutnum. Aduh, ada Beckham Mengga juga lagi bagus. Sucau. Aduh, Kosin juga bagus. Sucau deh, Ya, Sucau. gue mau ngomong gitu tuh. Sucau nomor Kosin Arema kan? Nomor 5. Kosin yang dicolong sama si Anyun ya? itu. Enggak, yang pemain Singapura. Along. Siapa namanya? Ridwan, Along. Bagus lagi. Itu jadi Siapa? banyak ya? Noh Alamsa. Ya, Along juga bagus lagi. Noh Alamsa, maaf nih kemarin gue baru add di apa namanya LinkedIn. Along di Arema. Rencananya ngundang sini. Itu bagus lagi. Tapi kalau ada budgetnya. Sucau Nutnum itu walaupun kesini cuman sekitar 3 bulan. Itu salah satu yang kita bisa ngibulin orang Thailand datang ke sini lah. Setelah ini kan orang Thailand gak ada yang mau nih main ke Indonesia. Kenapa kan? ya? Jelek katanya liganya. Mereka targetnya ke Jepang atau ke ini. Si anjing. Iya, kita dianggap jelek bagi orang-orang Thailand liga kita. Iya bener. Kalau mau lengkapnya ke Liga Jepang targetnya atau ke Eropa. Itu orang-orang pada tahu gak sih kita yang jelas sama Thailand? Kalau pada tahu kena nih sekarang. Siapa? Thailand. Iya, tapi gimana? Ada peraturan kayak jangan ke Indonesia. Mereka harus ke sana. Nah, itu sebelum ada peraturan itu tuh Sucau sama Kosin sempat datang. No Alamsa Kupan. Oh, iya, Ronaldo. Iya, itu Ya gak sih Arema Malang gak sih? itu Ya kan? no dub kali itu. Tidak ada yang bisa membantah. Kalau bisa pilih 10 maksudnya masih ada tuh masuknya si Pluim dan lain-lain. Cuma maksudnya Iya, kalau 5 ya kita harus ini iya. kan. Along mah iyalah. Dia datang ke sini langsung juara. Singapura sih kayaknya pemain Singapura pertama kali yang Nah itu ekspansi Singapura yang ke sini. Noh Alamsa, Precious Emajoraye, Ridwan, Bayahaki Kaizan. Pas di AFF-nya gagal coy. Langsung dibalikin lagi orang sama Singapura, jangan pada main di Indonesia lagi katanya. Fisiknya hancur. kata pelatihnya Radi itu. Itu langsung gagal dia beneran. Gagal di nggak AFF. AFF ya, gagal ya, dulu siapa sih ngeliat Singapura? 2010 kalau nggak salah AFF gagal itu. Bukan, tapi kan Singapura jago waktu itu. Juara kan, juara mulu. Tiba-tiba asing-asing Singapura tuh pada main ke Indonesia tuh. Hancur katanya pas balik ke Singapura fisiknya mereka itu. Pada jelek, flop, jelek banget katanya. Oh, itu berarti akhirnya gue tau kenapa pemain Thailand gak mau kesini. Iya itu alasannya. Nah akhirnya 2012 itu kan pada dipulangin lagi tuh semuanya pada ke Sahril Ishak Sahril Ishak 2012 juara lagi mereka. Sahril Ishak pemain terbaik di sana. Di Persib jadi cadangannya Eka Ramdhani. Anjay. Di AFF di pemain terbaik karena itu akhirnya udah pada balik ke Singapura. Itu ada jangan main Indonesia lah kayak gitu. Hancur fisik lu. Tapi untuk happy mah enak kali di sini kali ya. Maksudnya itu kayak seru. Surganya iya, pemain tuh di sini gitu. Eluk-elukan, terus rame, uang lumayan kan di sini. Iya. Simon aja betah di sini dulu. Simon McManamy habis ngelatih Filipina pindah ke sini. Padahal dia kebangsaan Inggris ya masih bisa ngelatih Fulham gitu ya. Iya. Ya. Oke, itu dia tadi 5 yang kita pilih-pilihin kalau ngidul. Pokoknya kalau teman-teman punya versi lain ya boleh tulis di kolom komen. Pelatih harusnya apa nih? Kurang sih pelatih. Jumat depan lah. Kita ada si Bruno Fernandes kita pilih-pilihin juga. Iya pelatih. Karena pelatih flop. Sintayong wah rame. Rame. Kalau kita ngomong pelatih flop Sintayong wah rame. Udah. Pokoknya selamat menikmati akhir pekan, selamat menikmati libur panjang. Sampai jumpa di OB di selanjutnya. Ripan Perdutta pamit. Fahmi Rasa pamit, jangan golput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.